Halo? Halo? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Podcast ini cuma buat orang-orang yang open minded aja. Terima kasih. Open minded, open pants ya kan? Salah ya. Aduh, seperti sekarang gitu contohnya ya. Berarti setelah pada akhirnya SMA, udah kuliah nih, udah mulai ngerti. Harusnya ya, kalau udah kejadian itu di SMA, makin explore gila lagi dong di kuliah gitu. Lumayan. Tapi sempat kuliah kan? Kuliah, aku Di kuliah. Indo kan? Di sini kan? Iya, Oke. di Indo, kuliahnya di Indo. Makin parley kampusnya cewek semua. Enggak cewek semua. Ya mostly, kalau ada pun ada cowoknya ya yang. Kalau enggak gay brengsek. Iya kan, isinya cewek semua kan? Enggak cewek semua. Ya, mostly. Mostly, ya. Dan gimana Sebenarnya ya? sama-sama equal, cuman terkenalnya karena banyak cewek-cewek cakepnya. Oh iya bener. Tempat cowok-cowok hunting cewek-cewek. Oh. Tapi sorry ya, susah. Kecuali kalau lo enak. Salah. Emang tapi kalau kampus yang itu jatuhnya kan internasional kampus ya? Iya nggak sih? Bisa dibilang Iya kan? Bayarnya nggak rupiah. intercultural. Iya, bayarnya juga nggak pakai rupiah kan? Oh iya, kita biar pakai bank monopoli soalnya. Wow. Terus ketemu sama mereka, sama orang-orang yang ada di kampus. Terus Dan beberapa diantaranya justru teman-teman reunian SMA. oh iya, Tapi masih dekat. senior aku, bukan teman-teman yang kemarin. Oh, Oji. beda lagi nih. Beda lagi, senior dulu. Jadi aku dulu kelas, misalkan aku kelas 2, di mereka kelas 3. Apa enggak alumni malah. Wah, berarti sebenarnya umurnya nggak sepantaran dong. Nggak sepantaran, jauh. Cuma kalau kuliah kan jaraknya bisa nempuh 4 tahun. Ya kan, kalau SMA cuma 3 tahun. Setelah reuni gimana? Apakah ada kejadian apa lagi nih? Aduh, ini gini-gini aja dah nanya kejadian-kejadian dah. Istilahnya gini ya, kayak kita naik kelas nih dari SD, SMP, SMA, ilmu bertambah, ilmu tentang seks pun bertambah. Kita jadi semakin tahu ini itu, semakin banyak nonton bokep, semakin banyak dengar kanan kiri dari teman-teman lah atau dari mana ya kan, baca di sana sini. Yeah. Makin banyak pengetahuannya dan makin tinggi pun rasa penasarannya. Yang tadinya nggak ada apaan sih nih, tapi gara-gara diracunin sama teman jadi yang boleh juga nih. Kayak gitu-gitu. Apa yang dieksplor semasa kuliah? Yang belum ya, kalau yang lainnya kan ya ada lah yang udah. Tapi yang belum, yang benar-benar pertama kali itu gangbang. Gangbang. Oh, gangbang berarti pas zaman kuliah. Iya. Gimana ceritanya? Tolong dijelaskan. Itu berawal dari aku lagi udah deket sama cowok. Cowoknya tuh sekampus. Satu SMA dulu malah. Satu SMA, dia senior aku. Tapi nggak pernah kita jadian. Satu kampus, nggak pernah jadian. Dia udah punya cewek. Dan waktu itu kita ketemuan, dia ngajakin yuk hangout yuk, tapi di rumah aja ya sama temen-temen lagi pada main katanya gitu. Ya udah aku datang dong, aku cewek sendiri kebetulan waktu itu. Ya udah kita mau ngapain nih, main kartu yuk. Yang kalah buka baju ya satu-satu. Oke baby mulai duluan gini-gini. Ya udah main kartu. Ini berapa orang tadi? Waktu itu rame banget. Tadi berapa ya, 10 orang lebih ada kali ya. Sekitar mungkin 12 kali ya. Tapi ceweknya? Tadinya ada 2 orang lagi, tapi mereka kayak apa ya, kayak Duluan. asik nggak, maksudnya kayak asik. Main sendiri. Main sendiri gitu, kayak biasalah, cewek-cewek gosip gitu-gitulah. Ini jadi ceweknya cuma
yang ikutan main kita semua. Cuman yang cewek-ceweknya ini tuh pada saat kejadian gangbang berlangsung, mereka nggak tahu main sendiri itu sama yang lain. Adalah beberapa orang lagi di luar ya kan. Udah awalnya tuh cuman aku sama si cowok yang aku deket ini doang nih, kita ke satu kamar. Awalnya aku bilang aku mau ke toilet, pas keluar toilet mau disosor nih kan, akhirnya mundur nemu kasur ya kan. Akhirnya temannya dia ada lagi yang mau ke toilet, ngeliatin ikutan satu lama-lama rame. Waduh. Dari situlah yang awalnya pada nontonin jadi ya gitu. Terus disitu aku mulai, wah gila perkasa juga ya baby. Gila, itu ceweknya cuma sendirian baby? Aku sendirian. Wah gila. Tapi itu sadar. Such an experience. I was sober. I was half sober sebenarnya, kayak agak-agak enak aja sih. Bukan nggak mabok, nggak sadar totally, cuman enak. Momennya pas, timingnya pas, porsinya pas. Terus setelah kejadian itu nggak awkward sama mereka? Nggak sih, nggak awkward. Kan jadi ada kita masih berhubungan baik sama sekarang. Iya. Tapi kalau orang-orang yang ada di luar ruangan itu, mereka tahu nggak kejadian itu? Oh iya, mereka tahu, kedengeran. Kedengeran, tapi mereka nggak join. Nontonin doang. Si cewek itu juga, yang lain-lain itu juga tetap nontonin aja. Kenapa nggak ditarik juga sama cowok yang lain? Mungkin ada acara lagi ya. Wow. Ada acara sendiri di luar, nggak tahu ya. Aku kan lagi sibuk melayani yang lain. Salah. Aduh. Gila ya, berarti kalau dihitung body countmu berapa ya? Apanya? Itu nggak berapa cowok yang udah pernah kamu tidur sama? 20-30 mah ada ya? Aku pernah ngelis. Hah? Serius? Aku pernah ngelis. Yang namanya aku ingat sangat sedikit. Waduh, yang nggak diingat berarti sama siapa? Masa nggak ada yang diingat? Yang nggak diingat aku tulis pakai ciri-cirinya aja yang aku ingat. Orangnya kayak kacamata atau apa gimana. Wah, dicatat loh. Waktu itu aku benar-benar penasaran karena aku punya pertanyaan yang sama, kayak udah berapa cowok sih yang udah pernah sama gue gitu kan. Akhirnya pas aku coba list nggak bisa. Wah, berarti ratusan lah lebih kali ya? Nyampe gak? Lapis ratusan lebih. Yeah. Wah gila. Wow. Sepenasaran itu. Wow. Sampai sekarang? Sampai sekarang aku belum pernah ngitung lagi sih. Oh iya. Wow. Ya belum pernah ngitung lagi sih. Cuman sampai sekarang udah mulai mempelajari pentingnya jaga badan segala macem. Dan aku rutin ke dokter juga. Jadi semakin sering semakin aku rutin. Terakhir aku tuh ke dokter atau pas kemarin di luar. Clean. Jadi aman. Aku benar-benar ngejaga soalnya kalau kayak gitu. Bagus. Ya apa ya, itu kan kayak bagian dari ngebalance kan. Karena terakhir aku cuman sama satu orang aja sih. LDR, gara-gara LDR ya. Iya, LDR, gara-gara LDR. Wow. Udah siap. Gue udah siap dinafkahin nih. Sayangnya LDR ya. Menderita banget gak sih LDR? Sebenarnya bukan karena distance-nya, jadi karena nggak tahu kita bakal ketemu lagi itu kapan, yang bikin ini jadi semakin sulit. Sibuk juga dianya ya. Sedangkan kita sama-sama punya kebutuhan lainnya ya kan. Jadi bingung. Mau sama Tari juga pengennya langsung. Tahu kan Tari kan tangan sendiri. Ya, tolong. Tapi kalau misalkan LDR gitu ya, misalkan pacaran ya jalanin LDR, terus tiba-tiba ya gimana dong, emang misalnya lagi pengen, terus kayak aduh dianya jauh, terus dirasa VCS kurang gitu, terus pernah keluar nggak nyari gitu? Enggak. Maksudnya timeline itu ketika kalian pacaran gitu, misalnya lagi kalian tuh masih berjalan, terus ya udah mungkin karena aduh kayaknya memang pengen aja gitu. Pernah ada rasa pengen banget, tapi kita ngobatinnya karena apa ya, mungkin karena dedikasi kita satu sama lain kali ya. Jadi kita bisa nge-keep dan
Jujur, this relationship itu benar-benar salah satu dari banyak relationship aku yang benar-benar aku tuh setia banget. Aku benar-benar cuman sama dia doang. Kita udah hampir 1 tahun, dan aku benar-benar masih nge-keep itu. Kuncinya itu jadi kita dari awal udah minta kita tetap komunikasi ya, tetap jaga komunikasi, jangan tetap balesin WhatsApp, mau minim apapun chat, mau di WhatsApp kayak mau di SMS kayak atau apa ya kan, email segala macam, yang penting balas. Dan itu yang bikin kita dedicated, setia gitu kan. Aku tuh love language-nya itu selain physical touch, itu aku tuh harus terus dikomunikasiin gitu, harus terus ada kabar. Kayak di situ aku jadi tahu kalau nih orang masih mau sama aku, masih ada desire buat sama baby gitu kan. Jadi ketika aku di ignore, aku ngerasa kayak mungkin ya orang udah bosan, mungkin orang udah gak mau sama aku, jadi kerasa. Jadi broken heart. Dan dari situ oh ya udahlah kayak gitu, sebenarnya seperti sekarang. Sabar ya. Aku sedih banget. Aku nggak tahu nih buat kalian yang dengerin ini mungkin ada saran buat aku. Jadi dari hari Minggu kemarin sampai sekarang chat aku di read pun enggak. Iya, karena kesibukan itulah mungkin. Salah satunya mungkin kesibukan, pekerjaan, atau mungkin ada reason lain yang dia nggak bisa kasih tahu. At least aku tahu sih reasonnya, karena kita nggak tahu kapan bisa ketemu lagi. Karena itu. Kalau karena dia kasih tahu juga. Kalau jadi samperin ke sana gimana? Nggak bisa, kan aku belum selesai ngurusin ina-ininya. Ya kalau misalnya udah selesai ya bisa kan? Bisa, tapi butuh waktu sekitar 1 tahun. Ini tuh maksudnya apa sih? Ini kayak visa, dokumen. Oh enggak. Iya kayak gitu-gitu juga. Karena kan nggak gampang ya ngurusin kayak gitu, apalagi dengan pemerintahan yang udah mulai berbeda sekarang kan. Ya betul. Gitu. Wow. Berarti kalau udah ya LDR, terus tapi terakhir ketemu kapan? Maret. Iya. Berarti last time. Iya, Maret. Apaan orang belum ditanya? Gue udah tahu maksudnya pikiran lo kemana. Karenanya belum selesai ditanya udah. Belum selesai pertanyaan. Tatapanmu. Tidak. Apa? Dulu aus mau minum dulu. Oke, segera nanti diisi ya. Tunggu ya, sebentar lagi ya. Wah, haus banget nih kayaknya. Oke. Wah, kita akan ambilkan dulu ya, teman-teman. Baik. Jangan sedih. Bodoh amat. Sedih banget tahu. Gimana? Oh, ini tadi kan last time sama itu Maret. Iya, sama dia. Jawaban jujur atau bohong? Beneran jujur. Oke. Aku nggak ngebohong di sini. Hasrat ingin apa nih getar-getar? Hah? Gue pikir ada getar-getar. Oh iya ada getar-getar. Astaga. Babe. Iya. Cie dibales. Bukan ya? Bukan. Teman aku. Kepo deh kamu ngeliat galeri-galeri aku. Terus lanjutin dong. Mau sih. Time is mau sih lihat galerinya, tapi aduh. Gimana dong? Galerinya bahaya banget isinya, teman-teman. Tolong. Oke, tadi kan LDR. Ya emang LDR sebenarnya problem orang banyak dan nggak semuanya bisa ngatasin. Bahkan orang-orang yang biasanya LDR mostly milih buat end up aja, udah kayaknya udah gak kuat deh. Tapi ini masih bertahan karena keyakinan bahwa kayaknya kalian akan menikah nih berdua. Betul. Positif aku pengen banget. Dan masih positif sampai sekarang. Setelah segala kenakalan remaja yang dilakukan, kayak I'm just ready for this to stop. I'm just ready to settle. Maksudnya aku udah siap untuk just one dick for a lifetime. Make sense. Ya, begitulah. Kalau pacaran sama itu kan jatuhnya foreigner ya kan? Sering emang pengen buat sama foreigner ya? Kebetulan
aku bersyukur sih aku dapetnya yang sama-sama punya sex drive yang sama. Jadi saat aku pengen dia pengen, saat dia pengen aku pengen, jadi aman ya. Baby selalu ada. Ih bapak mukanya kok gitu? Nggak, mengolah, mencerna, berpikir. Hari ini terus nanya kemana lagi gitu. Karena dari awal tuh udah kayak wah ini pertanyaan naik turun naik turun kayak dibanting bapak mukanya tegang ya. Lebih ke berpikir sih. Apalagi nih pertanyaan sudah dihajar semua. Dengan jawaban-jawaban bagus bagus seru ya. dong. Aduh. Nggak seru dong. Sedih. Enggak sih, maksudnya sebenarnya kan kita bahas relationship itu kan sebenarnya luas banget ya. Sementara permasalahan relationship itu sebenarnya itu aja, hanya beda di kasus per kasusnya saja kan. Nah kalau di seorang baby kan tadi udah explore banyak banget tuh dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang akhirnya masih punya pacar sama si foreigner. Terus ini belum dihitung dating apps loh. Tolong ya. Ada beberapa mungkin ya. Gimana dating apps tuh kadang gini ya, tiap orang kan punya cara masing-masing ya. Dan dating apps itu biasanya orang tuh sering ngecap ini tuh apa ya, aplikasi yang bawa kita ke arah negatif gitu, kayak dicap lah jatuhnya. Orang-orang kita kan suka ngecap kan, iya gitu. Jadi stereotipnya orang tuh semua yang terdaftar di dating apps itu hanya untuk cari fling atau one night stand. Betul. Atau cuma pengen enak-enak Ewita aja. Betul. Kan? Memang benar ada, tapi kan nggak semua sebenarnya. Semua, tergantung betul. penggunaan platformnya per person tuh gimana kan. Kalau baby main nggak? Main apa aja? Main Monopoly, main kartu remi, main Galaksin. Ketahuan ya kelahiran tahun berapa. Iya juga ya. Baby main waktu itu dari segala macam aplikasi, dari MIRC ya kan, Ibadi lah ya. Enggak dong, buset, umur masih muda begini lah MIRC gimana? Ya ampun. Tinder kali ya yang paling umum ya, Tinder. Bumble. Cupid. Tantan. Ya, Tantan enggak sih. Badu. Itu jadi branding ya saya. Badu. Bisa sensor nggak nih? Semua dimainin tuh? Enggak semuanya sih, yang berkualitas aja. Tinder, Bumble aja ya? Enggak sih, lebih luas lagi sebenarnya, cuman enggak yang kira-kira orang-orang tahu aja gitu. Terus tapi sering ketemu sama orang-orang dari penasaran, aku yang menarik, yang enak diajak ngobrolnya, aku ajak ketemu. Kadang-kadang mereka yang ngajak ketemu, biasanya mereka duluan yang ngajak ketemu. Terus kalau misalkan kelihatan orang yang kayak pasif-pasif gitu tapi menarik, aku yang ngajak ketemu gitu. Wow. Ketemu terus pasif juga gak? Enggak, dia mulai agresif. Mulai Ini udah gak usah beda nih, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang fakta. Kelihatan sih, semakin sering aku bermain semakin terlihat. Gitu. Wow, tapi gitu gak? Maksudnya di Tinder tuh misalnya ketemu 10, udah 2 udah sampai ranjang, 1 nih lemah. Lemah syawat ya. Sampai segitu nggak pendataannya? Kalau data analis nih. Ngomong-ngomong saya juga nggak ngerti mau nge-report kemana ya. Cuman kalau I took it as Bibi sih mikirnya kayak kalau itu untuk tahu aja sih, sama hormonku tuh ini ya agak-agak bergejolak ya. Jadi kalau lagi pengen tuh sampai sakit kepala gitu loh. Gitu deh pokoknya deh. Harus disalurkan gitu loh. Dan kadang-kadang waktu itu belum jago masturbate, jadi lebih memilih sama lawan jenis pasangan. Ya siapapun itulah, mau lawan jenis kayak mau sama jenis kayak pokoknya harus ada gitu kan. Berarti itu mikirnya kalau tuh kayak yang pas aduh gitu gue ya? sange, gue harus ngewek gitu. Ada di saat pernah momen kayak gitu. Aku pernah benar-benar di posisi kayak gila gitu. Gimana aku bisa gitu? Itu pas kapan? Aduh gak inget. Udah lama tapi time gue atau baru setahun 2 tahun? Wow, terus nyarinya gimana kalau kayak gitu? Dating apps helps. Waktu itu belum begitu beken ya namanya dating apps ya. Jadi
anak-anak kampus atau siapa yang kita ke bar atau Anak ke kampus ke bar tuh berarti random kan? random, tapi yang kita cari picky dong. Kita Iya, harus iya, picky iya, dong, iya, jangan tahu. yang tukang parkirnya juga lo sikat. Waduh. Tapi pernah? Enggak juga. Jelas lah, ya. picky lah ya. Iya dong, harus enak-enak berkualitas ya. Udah gitu, itu anak kampus sih. Terus mereka nggak ada, maksudnya kayak kesannya baik semua atau kayak aduh ada aja nih yang jelek. Ada yang sampai mau nikahin gue dong waktu itu. Serius? Cuman dia sampai ninggalin ceweknya buat mau ngedeketin aku waktu itu. Cuman ceweknya posesif banget dan sampai ngelabrak gitu-gitu. Terus gue kayak yang lah, laki lu juga mau kayak gitu lah. Pokoknya lah epic banget. Anak tunggal lagi kan cowoknya kan, dan si cewek ini anak tetap tunggal? Iya, dan gitu si cewek ini tetap bersikeras katanya, ya udah sok Gi, lu ambil, aku cari yang lain. Astaga. Dan sampai sekarang cowoknya masih trying to reach out, sampai ngechat di Tokopedia. Ups. sampai dia bikin kayak account store gitu, sampai Wah ngechat gila. gitu. Buset, sampai segitunya. Iya. Wow. Wah, epic banget deh. Gila ya, maksudnya sampai segila Itu salah satu cowok yang dikejar di kampus dulu. Wah, kalau datang emang dah baby mobilnya, dewa, suhu Celsius. Suhu ya ampun. Kalau gitu berarti sex activity yang semuanya tuh hampir udah dilakuin kan? Ada apa yang belum dan mungkin pengen gitu? Apa ya? Sampai bingung kan dia? Saking semuanya udah. Sex on the beach udah, public place Udah. One night stand udah. One night stand udah. Udah. Itu sama Tinder, Bumble, Yang Match. randomly di klub juga udah. Tapi itu sadar nggak? Sadar. Sadar yang nggak sadar juga ada. Apalagi mobil udah dibawa meteor udah. Berondong sama yang lebih tua udah. Lebih tua ada. Lebih tua paling tua berapa? Kelahiran 66 kayak waktu itu. 66. Iya kalau nggak salah, aku lupa deh. Ada yang lebih tua lagi deh kayaknya. Oh gila. Itu gimana aku kok bisa? penasaran. Ya, Dulu kan zaman-zamannya Enggak kok bisa sih? Zaman-zamannya bokep, sekarang juga zaman enggak, bokep. maksudnya dulu kan zaman-zamannya bokep lagi ngebahas soal apa namanya? Teman-teman tuh lagi ngebahas soal iya siapa sih namanya tuh Kakek Sugiono. Itu mah bukan, itu sih bukan bapak lagi, udah bukan. Itu udah iya kayak gitu. Aku nyari di mana? Kebetulan nggak nyari, aku dapat kebetulan. Dari? Kebetulan banget dari temen. Aduh anjir. Gila ya. Kakek. Pokoknya prosesnya tuh itu aku lupa. Itu udah lama banget. Wah, epic banget itu. Itu parah sih. Kakek. Iya. Enggak, tapi dia perawakannya tuh enggak sesuai yang kamu pikirkan. Bener-bener yang orang ngejaga badan. Gitu lah pokoknya. Pokoknya bener-bener secara umur sih memang jauh. Ya stamina oke lah. Oke lah ya, bukan oke aja. Gila, berarti 66 tuh berarti sekitar 50-an lah ya umurnya ya. Ya. Wah gila. Terus kalau yang paling muda? Yang paling muda, aduh. Yang paling muda Beda berapa tahun? 10 tahun ada? aduh, enggak. Masih sekolah? Sekarang sih kuliah dia. Iya berarti kalau kuliah berarti umurnya udah bener, umurnya sekitar beda 10 tahunan. Ya segituan. Dan itu kejadiannya kapan? Kejadiannya kapan? Kuliah. Waduh. Buset, enggak, bentar deh kalau kuliah. Wah gila, dia masih SMP dong. Kok bisa sih? Aduh tolonglah. Dianya yang mau. Ya gue layanin lah. Kok bisa ketemu di mana? Cakep juga. Yo. Kebetulan waktu itu dia DJ. Hah? Bener-bener dia tuh kayak yang Gimana sih kok DJ masih SMP udah DJ? Iya, Sekolah. di support keluarganya berduit ya kan. Oke, ya, masuk akal. Ngeliat anaknya Ahmad Dhani. Jangan juga pengen nge-DJ dia kayaknya. Jadi gitu deh. Ada keinginan yang belum terpenuhi? Apa ya?
Saking udah banyaknya lo, jadi dia bingung sendiri. Nggak tahu ya apa ya. Coba kasih reference coba. Iya, oh ya dia yang pengen. Kan kadang ada orang yang pengen, pengen main terus diliatin 20 orang misalnya. Terus tapi diliatin doang ya, nggak main. Terus pengen nonton rame-rame, pengen nonton doang, tapi pengen nonton siapa, pengen di mana, pengennya dinikahin. Yo itu kan udah pasti rumus dasar. Udah habis tuh, nggak ada lagi tuh pengalaman. Mungkin ada, cuman kayak at this moment baby masih belum bisa mikirin kali ya. Ya bisa sih, bisa. Belum kepikiran aja ya. Di mobil udah, mobilnya biasa ya, jalan tol sambil jalan gitu segala macam. Iya sih, ya kita bahas dari kategori bokep aja sudah. Kayak public place. Ya di hutan gitu mah udah. Di hutan? Iya kayak gitu di woods ya kan. Astaga, dalam air? Ya udah, kalau dalam air udah. Di api? Tanah. Dalam kubur, di alam kubur. Jadi elemen. Jadi elemen kayak Avatar ya. Kalau apalagi ya, titik gede, titik kecil. Dari yang kagak ada kepalanya juga. Hah? Yang kepalanya? Yang gede udah. Gede udah. Si pacar yang sekarang? Bukan, ada lagi? Nggak ada lagi. Wow, yang mana lagi tuh? Ada orang Prancis. Gede. Buset, segede kepalan tangan ya kan. Gede banget sampai masuknya tuh kayak nyobek dulu gitu loh, kayak yang gila sih. Tapi sekalinya udah berminyak. Sekalinya udah terlumasi ya kan. Itu enak sih. Wow. Ngantemnya enak sih. Ngantem. Gila. Apalah. Tapi kata orang kan kalau gede biasanya nggak keras. Aku keras-keras aja sih ya. Mungkin ada beberapa yang loyo ya kan, nggak sekekar yang lain-lainnya. Tapi yang sekarang sih kekar sih. Kalau yang kokoh dan tahan lama ya. Kalau yang kecil? Yang kecil, ya ampun, waktu itu aku pernah sama orang kantor lama ya. Sekantor, setim? Dulu nih, iya. Enggak, beda tim. Oke, orangnya tuh lucu gitu kan. Ya udahlah, mainlah ke kosan. Pas udah mulai dapet nih feel-nya nih. Ya anjir, titiknya kecil banget. Itu, dan dia tuh bener-bener yang nafsuan banget. Cuman yaelah, aku belum buka apa-apa udah keluar dong. Iya, dia baru mau, dia udah buka semuanya. Ya jadi kayak ya anjir, gue nikmatin aja belum. Gila. Ya udah gue suruh pulang abis itu. Ya. Udah sana pulang. Itu titik terkecil. Gue pikir cewek. Ya ampun. Emang bukan, sebenarnya bukan gede apa kecilnya sih ya, cuman dia mungkin cepatnya nggak tahu aja ya. cara performnya gimana. Wah, kalau buat aku sih size doesn't matter, yang penting performance. Iya. Itu berarti kan Setuju nggak? Iya, setuju. Kalau gitu berarti kalau misalnya tadi kan teman kantor ya, berarti skupnya ya udah teman kantor aja. Tapi kok teman kantor tuh sebenarnya enggak, maksudnya teman kantor itu kadang agak susah gitu loh. Maksudnya ya memang kalau di cerita-cerita sering terjadi lah affair segala macam. Tapi kalau di lingkungannya baby di kantor gitu, apalagi kerjaan gitu, kejadian kayak gitu tuh emang ada ya. Maksudnya kayak main sama siapa, sama teman kantor, sama siapalah, atau nggak dalam kondisi kerja misalnya tiba-tiba main. Apalagi anak hotel nih, baby, tolong ya. Kan banyak banget nih anak hotel tuh, udah banyak banget bagiannya juga banyak banget. Kalau anak-anak pariwisata sih paling gampang sih ya. Tapi yang bikin greget itu sebenarnya orang kantoran. Waktu itu aku pernah sama coworker. Jadi pada saat semuanya udah mulai gelap, dan kebetulan emang waktu itu kita benar-benar ngejar deadline banget nih. Kita tinggal berdua doang di office. Udah mulai feeling ngobrol-ngobrol, terus habis itu mulai menjurus ke situ. Akhirnya kita have had sex deh akhirnya di dalam office. Di saat ada CCTV? Enggak. Di kursinya bos lagi waktu itu.
Oh gila sih, tolonglah. Oh iya, jadi habis itu tuh kita kalau tiap kali ngeliat bos duduk di situ tuh kayak kita cengenges-cengesan sendiri. Ya ampun. Aduh, tolong. Wow, ternyata baby se-wild itu ya. Karena dari rasa penasaran. Curiosity kills the cat, tapi sometimes it gives you pleasure. Oke, I think this enough. Udah 1 jam lebih. Wow, gak kerasa ya. Kerasa. Mudah-mudahan. Nah loh, mudah-mudahan apa yang belum tercapai sama baby di tahun ini tercapai. Amin. Terima kasih host yang ganteng dan Amin. Amin. Oh, belum disebutinnya udah diaminin ya. Oke, Iya baik. dong. Ya sukses lah pokoknya buat semuanya. Terima kasih udah mau cerita di sini. Thank you guys. Mudah-mudahan Bermanfaat. bermanfaat. Semoga obrolan Gimana? podcast kali ini tuh bisa bermanfaat, bisa mengedukasi kalian yang penasaran. Bahwa ada wanita seperti baby. Udah, ini makin bahaya nih. Nah, thank you udah dengar sampai sejauh ini. Sampai ketemu lagi di episode lainnya. Bye bye semuanya. Bye bye baby. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.